dalam ayatnya itu, kamu mau iman atau kamu tidak iman, bagi aku tidak masalah. Nah, karena engkau yang sangat membutuhkan nanti itu yang jadi suatu pertanggungjawaban. Nah, itu tadi yang kita yang termasuk jadi momok yang di masyarakat kita sekarang itu, kita agak nah tegilah waktu sholat nih waktunya, sedangkan kita belum. Itu yang jadi pelajaran. Gak semudah itu. Nah, makanya kita harus merujuk ke itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri kau dulu. Nah, iya. Dan tantangannya seperti ini semuanya tergambarkan semua di ayat itu. Engkau mengajak orang lain berbuat baik. Sedangkan kau melupakan. Itu kena dalil itu. Itu pasti kau. Nah, itu sudah dicatat tapi mungkin akhirnya tadi. Nah, itu kalau nggak salah itu atamuruna nasa bil birri wa tansawna wa antum tatlunal kitab. Mengajak baik itu memang berdasarkan dengan kita Al-Quran itu. Tapi engkau melupakan. Yaitu yang sering disebut orang itu begini loh. Ibarat gambaran lilin. Bahasanya itu tadi. Kau bisa menerangi orang. Tapi menerangi diri sendiri nggak sadar, hancur. Ya kan? Habis. Nah, makanya itu ayatnya itu nanti di dalam Al-Baqarah itu. Atamuruna nasa bil birri ya. Engkau mengajak manusia berbuat baik. Tapi engkau belum, engkau melupakan. Nah, sama seperti itu tadi termasuk salah satunya itu. Kau tak sadar, memang bagus itu bacaan itu. Nah, sholat atau ngaji sholat itu, sedangkan kita belum menerapkan itu atau mengerjakan amal itu. Nah, itu sangat hati-hati. Makanya kita sebagai imam ya kan, dalam rumah tangga itu, kaulah yang paling tahu tentang diri. Nah, dunia ini bukanlah semata-mata jadi panggung sandiwara. Karena ini mati itu pindah. Sementara proses kan gitu. Alam akhirat lah penentuan di situ. Betul ya. Nah, dan di situ sebelum kita melalui itu, selagi hidup ini kita diberi petunjuk itu. Tinggal kamu mau mengambil atau tidak. Nah, disitulah pilihan lu ada dalam kita. Dan hukum di dalam petunjuk itu tidak bisa dikalahkan. Itu mutlak. Sudah mutlak. Gak mati. Sama seperti ini. Ini sudah mendekati bulan. Ini termasuk bocoran sedikit ya tentang pahala. Kita yang di dalam Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman. Ini selalu orang beriman ya. Diwajibkanlah atas kamu sekalian berpuasa. Min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang sebelum kau dia mengerjakan puasa. La'allakum agar kamu sekalian tattaqun bertakwa kepada Allah. Kenapa? Itu wajib. Itu pun tak cukup hanya puasa ibadah kita kan. Dengan seiring kita belajar, ya, menambah ilmu-ilmu itu nggak terasa ibadah nanti kita, tetapi karena perintah Allah itu, ya kan? Dan perlu kau ingat, puasa ini hukumnya wajib bagi orang iman, orang Islam. Kalau kita tidak ada udzur, ya, pertama sakit, kedua dalam perjalanan, ya kan? Ketiga kita masih mampu atau lanjut usia umur, udzur, itu dibolehkan oleh Allah. Kalau tidak ada udzur, dalam keadaan kita sengaja ya, kita orang otomatis ya dosanya dilipat gandakan. Karena di bulan Ramadan ini, pertama di dalam surat Al-An'am itu, manja'a pernah aku bilangkan ya, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Di hari-hari biasa seperti ini, barang siapa mendatangi satu kebaikan, Allah akan membalas 10 kali lipat kebaikan. Sebagaimana sebaliknya ya yang kejahatan itu. Ini hari biasa. Bulan Ramadan Allah ini kan mengubah 10.000 kali lipat. Nah, pertama itu yang nyata-nyata dari satu huruf itu 700 kali lipat. Kecuali ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini yang membalas langsung Allah. Tidak ditunjukkan pahalanya. Jadi luar biasa. Allah langsung membalasnya nanti. Makanya yang ditunjukkan itu di saat kita manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan amalan satu kebaikan pada dirinya, maka Allah akan membalas pula. Nah, itu ilmu. Nah, makanya kenapa kita harus membaca? Karena niatnya kita mengharap pahala dari Allah. Jangan salah niat. Ya, karena kita sudah paham tujuannya kan? Nah, di situ. Nah,
Dan Allah Salah niatnya seperti apa tuh? salahnya begini. Misalnya sampean, Ah. wah, aku ini mau membaca Al-Quran ini supaya mertua aku sayang dengan aku. Pertama, ini salah niat sudah ya. Kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, supaya tetangga aku dengar bahwa aku ini pintar baca Quran. Nah, begitu. Salah satunya seperti itu. Ya kan? Termasuk, wah, aku ini supaya anak-anak aku nih, istri aku menyayangi aku, wah, aku rajin-rajinan baca Quran. Itu termasuk salah satunya. Kalau yang niat karena Allah, kita harus tahu itu tadi. Niat karena Allah, kenapa kita harus niat karena Allah? Karena itu kita komunikasi. Apabila engkau ingin bercakap-cakap kepada Allah, bacalah Al-Quran. Karena dalam lambaran kulit itu ya, Al-Quranil Karim. Al-Quran itu bahasanya, istilahnya itu bacaan. Karim yang mulia. Dari merujuk ikro, ya, kalimat ikro. Jadi kan mudah sebenarnya menerima. Dan itu pahala, bukan untuk orang lain. Makanya itu untuk diri kita. Nah, dan kalau kita sudah menguasai akhirnya, nah, kita sebagai orang Islam, kita harus, karena pahala itu masing-masing. Nah, kita harus membaca, belajar Al-Quran ini, deh. Nah, karena itu nanti kita semua dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana anak kita itu? Nah, di situ. Karena di seluruh penjuru dunia sekarang ini, untuk sekarang ya, siapa yang sanggup membuat apa lu namanya lu istilahnya memasukkan Al-Quran? Nah, sama semua kan, penjuru dunia. Kalaupun ada yang sanggup itu cuman orang Yahudi. Tidak ada yang sama. Tapi itu sudah ada mas memang. Nggak ada yang sama. Tapi tidak ada yang sama loh. Iya, Itu ada nanti beda kutunjukkan. Nanti kutunjukkan ayatnya itu. Perbedaannya tetap ada. Walaupun istilahnya itu sudah diistilahkan. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Walaupun 1000 pohon jadi Tidak sanggup. Lautan itu dijadikan tinta. Tidak bakal. Nggak kami sebuah. Nah, itu kalau dalam di Al-Hasr itu mungkin apa ya, yang di Al-Hasr itu innal ladzina amanu wa amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha Kulau kanal bahru ya. Kulau kanal bahru midadali kalimati. Kul katakanlah wahai Muhammad, lau kanal bahru, seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis Al-Quran itu, sampai dikasih lagi 2 kali lipat, tidak bakal sanggup menyamai. Kulau kanal bahru midadali kalimata Robbi lana kital bahru, bahrun itu laut. Kanal bahru angkau belakang kata kalimat Robbi walau jika mitlaha medada, semisalnya itu lagi. Mitlaha itu bahasanya semisal, dikasihkan lagi laut itu tidak bakal jadi. Allah sudah. Nah, itu hanya gambarnya itu. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang iman yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dia akan dimasukkan ke surga firdaus itu. Dia tak mau pindah dari situ, kontraknya di situ. Nah, itu makanya kebanyakan orang ini kan sedikit di situ. Kalau orang tidak, pertama penampilan gayanya seperti, cuman kesalahan orang kita ini sigok mas. Ya. Kebanyakan cuman tahu cerita, tapi nggak bisa mempraktekkan. Ya. Tapi itu harus dirubah sedikit bahasa kesalahan itu. Itu bukan kesalahan, kekeliruan. Karena apa? Karena datangnya Islam ke negeri kita ini, ya kan? Sifatnya umum. Nah, dulu sudah didului Islam ini keduluan Hindia Belanda. Jadi di situ dari cara, metode penyampaian atau landasan itu belum pas, keliru. Jadi itu makanya itu harus ditunjukkan petunjuk yang lurus itu seperti apa. Yahudal lil mutakin, petunjuk bagi orang-orang takwa itu seperti apa. Bukan petunjuk Nah, itu loh. Jadi itu intinya di saat yang seperti ini, ya kan, kembalilah ke akal sehat itu. Kalau tidak diri kita yang merubah, jangankan orang tua, ya kan? Jangankan orang lain, orang tua kandung kita pun belum tentu bisa merubah. Dan kalau tidak sekarang, itu kenyataan tuh. Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi kalau kita sudah mengetahui pintunya? Kalau kita tidak masuk ke dalam situ, kita tidak tahu kenapa Allah selalu beramal soleh. Masalah namanya ajal, umur kita itu adalah rahasia. Artinya husnul khotimah ini ditentukan oleh
yang soleh, iman, kita jadi orang iman, orang iman. Nah itu panjang ceritanya, artinya ya tetap bukan sekaligus itu, sedikit demi sedikit. Emang cocoknya akui ke sana. Nah,